Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewarta Durianda, NIM 33122-11042. Di sini saya akan membuat game yang dengan judul Hippo Shooter. Untuk yang pertama, sebelum kita membuat game Hippo Shooter, kita akan menentukan sprite-sprite yang akan dibuat di dalam game. Baik, langsung saja kita akan membuka aplikasi Struts-nya. Lalu kita akan mencari sprite-nya terlebih dahulu, yaitu pertamanya Hippo. Yang kedua, untuk pelurunya kita akan menggunakan Herd, penyihirnya. Jadi kita ambil wizard. Lalu untuk penyihir dari sebuah wizard, yaitu sama, cuman beda bentuk. Lalu kita akan membuat naga. Naganya sebagai musuh. Baik. Lalu kita akan menentukan background. Backgroundnya kita akan membuat backgroundnya woods. Selanjutnya kita akan membuat ini ukuran untuk hipponya. Itu ya sebesar kita buat di sini 25 dengan arahnya 86. Baik, kita akan taruh dia di sini dulu. Untuk ini kita sembunyikan dulu ya, biar tidak mengganggu. Selanjutnya kita akan membuat perintah program block code untuk sebuah hippo. Itu pertama kita akan membuat ini. Ketika bendera hijau di klik, pergi ke X-nya berapa, Y-nya berapa. Di sini akan kita taruh arahnya di minus 218, Y-nya minus 55. Setelah itu, dia akan berubah posisi awalnya berada di sini. Lalu kita akan membuat perintah if jika tombol arah ke atas ditekan, maka change X kita akan membuat arahnya change X by 10. Change Y karena kita akan membuatnya turun ke atas dan ke bawah saja arahnya. Lalu kita duplikat, kita buat di sini down arrow. Di sini kita buat minus 10 karena di atasnya, jika ke atas dia akan plus, jika ke bawah dia akan minus. Lalu kita akan membuat sebuah perulangannya dulu, baru bisa dilakukan secara terus-menerus. Baik, sudah jadi programnya. Dia hanya bisa dijalankan ke atas dan ke bawah saja. Lalu selanjutnya, kita akan membuat seolah-olah sayapnya ini bergerak gitu ya. Jadi kita buat perintah ketika bendera hijau di start, dulu kita akan membuat perulangan. Lalu tampilan kita akan mengubah tampilannya, yaitu dengan block code next costume. Ketika sudah seperti ini, akan terlihat sayap dari hippo seperti bergerak, namun itu terlihat terlalu cepat ya. Lalu kita akan mengubah di sini weight-nya di sini kita bikin 0,1. Lalu sudah jadi. Mantap. Selanjutnya kita akan membuat program di Herd. Yang pertama kita di event. Ketika di start, kita akan membuat perulangan forever. Lalu jika kita menekan tombol A, maka kita akan membuat clone
create clone myself dengan jeda. Kalau nggak ada jeda nanti dia maju terus 0,3 detik. Lalu size nya kita ubah dulu ya, size nya kita buat 10. Lalu dan arahnya kita buat 1. Oke, kita akan taruh di sini dulu. Oke, belum jalan programnya. Selanjutnya ketika clone di start, maka kita akan ulangi sampai menyentuh garis pinggir dengan arah ke X, karena dia arahnya ke X yang plus, jadi kita buat sini tidak minus. Lalu delete this clone, start. Nah, seperti ini dia masih belum mengikuti dari hiponya. Kita akan membuat dia mengikuti hiponya, maka kita akan membuat blok go to hipo. Oke. Nah, selanjutnya ini kan masih nampak terlihat, lalu kita di sini akan buat juga perintah go to hipo. Nah, dia sudah mulai mengikuti hiponya. Agar lebih bagus lagi, kita akan membuat di sini tampilannya. Untuk pertama ketika di start, itu kita akan menghilangkan. Jadi nanti akan menghilang ketika di start. Lalu akan dimunculkan ketika dia sudah dipencet clone-nya. Jika clone-nya sudah keluar, maka akan di show. Seperti ini akan sudah. Nah. Nice. Baik. Selanjutnya kita akan membuat blok program di wizard atau penyihir. Jadi sini kita akan mengubah size-nya menjadi 30. Nah, 30 di sini kita buat akan membuat perintah ketika ini di start, maka kita akan membuat tampilannya menjadi tidak ada ketika pertama kali di ini. Lalu Ctrl N, event. Ketika kita memencet tombol tombol D, maka dia akan menghilang. Lalu kita akan ulangi. Ketika kita menekan tombol C, maka looks show. Jadi seakan-akan dia akan muncul secara tiba-tiba. Lalu kita copy lagi. Kita ulangi. Kita akan mengatur posisinya. Itu X. Sini kita buat minus 171 minus 14. Nah, ketika spasinya C ditekan, nah dia akan muncul, lalu ketika pencet D akan menghilang. Untuk spasi, jika kita tidak sengaja memindahkan dia ke sini atau tidak sengaja memencet, kita hanya menekan spasi, langsung dia akan kembali ke posisi awal. Selanjutnya kita akan membuat perintah block code di dalam Harvest, yaitu untuk peluru dari wizard. Kita akan mengubah size-nya dulu 18, arahnya menjadi 1. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat blok program. Itu pertama. Ketika di start, kita akan membuat programan regular. If jika ketika kita menekan tombol C, maka create clone. Kita akan membuat clone create clone myself dengan jeda sama seperti sebelumnya 0,3 detik juga, biar nggak terlalu rapat nanti ketika dipencet. Lalu ketika saya membuat clone, maka kita akan membuat repeat, ulangi sampai menyentuh garis pinggir.
Lalu kita sini akan membuat motionnya, karena dia arahnya ke X plus, maka di sini kita akan membuat go to X, ya, change X by 10. Lalu setelah dia menyentuh garis pinggir, maka hapus clone. Oke, send. Nah, sini sudah terlihat nampak jedanya. Jika di sini tadi kita buat 0, maka dia akan lanjut. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Maka di sini kita akan membuat 0,3 itu sebagai jeda. Jadi meskipun ditekan berapa kali pun atau ditahan, dia akan memiliki jeda untuk keluar lagi, membuat klonnya sendiri. Selanjutnya, karena di sini kita akan membuat perintah yang sama seperti hertz di sini, lalu sini kita akan buat go to wizard. Go to wizard. Nah, jadi dia akan keluarnya dari wizardnya. Baik, di sini kita akan buat juga sama go to wizard juga. Oh, salah beneran. Nah, untuk pertamanya, jadi kita akan buat ini hilang ya, tidak terlihat dulu. Show. Kita akan hide, lalu ketika dia membuat clone baru terlihat seperti ini. Nah, jadi tidak akan nampak untuk proses yang pertamanya. Nah, lalu kita akan tinggal menduplikasi untuk programnya seperti ini. Kita akan mencari seperti ini saja. Untuk ini kita akan taruh di bagian sini. Nah, untuk yang di sini bedanya, sini kita tidak akan menggunakan go to wizard build. Kita akan buang ini karena dia akan taruh di posisi seperti ini. Itu yang pertama di sini. Nah, kita akan urutkan terlebih dahulu. Satu, kita akan membuat program sampai 4 kali. Kedua di sini, ketiga, sampai 5 kali. 4, 5. Nah, baik, sudah. Maka ketika kita sudah memulai tombol start, dia akan keluar. Nah, kita akan mencet tombol C, dia akan keluar seperti ini. Nah, jika sudah seperti, jika kita menekan tombol D, maka akan hilang wizardnya. Nah, kita akan mencet tombol C lagi, akan muncul. Nah, sudah. Kita buat di sini harus ketika ketika tombol spasi dipencet, maka dia akan ikutin dari posisi sini, yaitu ini. Jadi kalau misalnya dia dipindahin ke sini atau tidak sengaja terpencet, jadi kita tinggal memencet tombol spasi seperti ini, dia akan kembali. Lalu kita akan lakukan perulangan yang sama seperti ini saja, tidak susah. Oh, ini salah. Terus 2 sudah, terus ketiga kita akan buat di sini go to. Ini hanya sebagai jaga-jaga saja jika posisinya berpindah ya. Kita buat di sini. Konten terakhir. Baik, sudah semua. Selanjutnya kita akan membuat block code untuk naga. Jadi kita ubah size-nya dulu menjadi 20 dengan arah direction-nya itu menjadi minus 89 ya. Lalu untuk agar tidak terbalik seperti ini kita pencet ini. Nah, baik, sudah. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat block code-nya. Ketika tombol start ini diklik, kita akan membuat program variable, lalu membuat create clone. Kita akan membuat clone. Save. Nah, di sini kita akan buat jeda dulu agar nanti tidak keluarnya terlalu banyak. Menjadi ya 1 detik saja. Lalu ketika saya memulai clone,
go to X. Kita akan membuat go to X. Di sini kita akan setting sampai berapa di sini? 230 ya. Nah, kita akan buat di sini 230. Lalu kita buat operatornya pick random. Nah, di sini kita akan pick randomnya di bagian Y dari arah di sini terlalu tinggi ya, mungkin sekitaran 150 ya. Jadi 150 hingga, karena dia berada di posisi bawah Y, 150 juga. Minus 156 saja itu buat 156. Nah, jadi sini akan muncul dari arah atas sampai bawah sendiri. Selanjutnya kita akan buat program repeat until, ulangi sampai change X by, karena kita ke minus X arahnya ke sini, maka dia akan ke arah sisi negatif. Nah, kan lihat kan, ke arah sisi negatif. Selanjutnya di sini kita akan buat operator lagi. X posisinya X minus 200. Nah, jadi setelah sampai sini dia akan menghilang. Kita akan buat. Jadi kita akan membuat dia menghilang. Delete this clone. Nah, ketika dia menyentuh X sampai 200 akan menghilang dia. Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini akan kita buat untuk yang pertamanya, kita tampilannya kita sembunyikan dulu. Kita akan taruh dragonnya di sini. Kita akan sembunyikan. Lalu ketika clone yang muncul baru kita akan buat. Nah, jadi akan terlihat muncul. Nah, ini sepertinya terlalu cepat ya. Kita akan buat jeda. Oh, terlalu lambat. Kita tambah lagi. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan membuat ketika ini menyentuh naga, maka dia akan membuat ada skornya. Jadi kita akan set variabel dulu. Set my variable. Di sini kita akan buat variabelnya namanya skor ya. Oke. Di sini kita akan buat skor 0. Lalu kita akan buat perintah ketika saya membuat clone, tunggu hingga menyentuh di sini namanya heart ya. Kita menyentuh hati, change X. Kita akan membuat change variable. Jadi dia akan menambah satu skornya ya ketika dia mengenai hati. Lalu kita akan hilangkan ketika dia menyentuh hati, langsung hilang. Nah, kita akan buat terus. Nah dia akan hilang. Nah, baik, sudah. Baik, jadi ketika dia menyentuh hatinya, dia akan menambah skor. Oh, ini nggak nambah. Oh, salah. Di sini kita harus ubah dulu yang menjadi skor. Jadi ketika dia akan kena, skornya akan menambah 1. Nah, seperti ini, akan nambah. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan buat perintah selanjutnya. Jika mengenai harvest ini, maka dia akan menambah juga skornya. Oke, kita akan buat programnya sama seperti ini. Jadi tinggal kita copy saja. Nah, jika sudah yang kelima,
maka dia akan menambah. Baik, sudah. Baik, selanjutnya kita akan membuat program untuk game overnya. Bagaimana? Kita akan lihat dulu. Check it out. Kita akan membuat sebuah line atau garis gitu ya. Sini kita akan buat garis seperti ini. Jika sudah, baru kita buat sebuah program juga di sini ya. Ketika tombol start sudah ini, kita akan membuat go to x-nya berapa. Jadi go to x-nya di sini kita buat minus 121 minus 41. Nah, di sini nampak kan garisnya ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat ulangan forever jika dia menyentuh naga dragon, maka stop. Kita akan menghentikan semuanya. Nah, di sini akan terlihat, oh, masih tidak berfungsi ya. Baik, selanjutnya ketika dia menyentuh dragon, maka akan stop. Ini sepertinya dia belum menyentuh dragon, maka di sini kita akan ubah menjadi 230 juga ya. Nah, kita akan kembali. Nah, ketika dia sudah mengenai garis hitam di sini, maka programnya akan berhenti. Selanjutnya kita akan membuat backgroundnya di sini. Kita akan membuat teks untuk game over gitu ya. Game over. Kita akan membuat di sini warnanya merah putih. Lalu di sini kita akan membuatnya pixel. Nah, setelah ini kita akan membuat di sini posisinya. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan membuat program lagi di sini. If menyentuh dragon, maka kita akan mengubah tampilan looks. Switch backdrop to woods 2. Kita akan cedera backdrop. Maka dia akan menyentuh garis. Nah, dia akan muncul jadi game over. Perintah di perintah disebut di dragon ya. Kita akan membuat ketika dia di-startkan, kita akan membuat sebuah perulangan, maka dia akan dilakukan terus-menerus. Jika dia menyentuh sprite, di sini namanya sprite 1, kita akan cari sprite 1, maka kita akan mengubah tampilannya change backdrops switch backdrop to. Selanjutnya ini sepertinya ada yang salah gitu ya. Kenapa dia tidak ini? Karena kita akan ubah di sini dulu sepertinya. Kita pindahkan switch backdrop yang pertama ini di atas. Jadi ketika dia start, maka backdrop pertama, jika dia mengenai line garis ini, maka backdropnya akan berubah. Setelah itu, selanjutnya kita akan membuat Create di sini ya, tulisan well done. Kita akan buat teks well done. Sini kita tulis well done. Kita akan membuat sebuah blok juga. Jadi ketika ini di start, maka looksnya kita akan hide dulu terlebih dahulu, baru kita akan membuat ulangan forever if jika kita akan membuat operator variabelnya, kita akan masukkan ke sini. Jika skor sudah mencapai 10, kita akan membuat tampilan ini akan muncul. Ketika skornya sudah mencapai 10, kita akan muncul, lalu kita akan membuat program stop. Jadi ketika program yang muncul, maka dia akan berhenti.
Ketika sudah selesai seperti ini, kita akan menambahkan lagu gitu ya, seperti lagu. Kita akan cari lagunya, event. Ketika kita membuat ini chat, kita akan mencari lagu soul, play soul. Di sini kita chat, oh salah, di sini kita akan cari lagunya cave. Nah, jika sudah, kita akan kembali di sini kita buat cave. Nah, sudah. Jadi kita akan membuat juga ini berjalan secara terus-menerus. Maka di sini kita akan buat filter forever. Nah, sudah. Lalu kita akan membuat di hati itu ya. Kita akan membuat sound di sini. Soundnya kita akan cari zoom. Oke, sudah. Sini kita ubah jadi zoom. Kita akan taruh di sini. Maka dia akan keluar suara. Nah, sekian dari langkah-langkah membuat game dari saya, Dewarta Jurianda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.